Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa perkembangan penanganan COVID yang ada di Jawa Tengah. Boleh langsung kita paparkan, Mas? Sedikit melaporkan kepada Bapak Presiden ini progres penanganan pandemi COVID yang ada di Jawa Tengah. Slide. Boleh slide-nya? Kami sampaikan bahwa ini data real time kasus COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Jadi ODP-nya masih 50 ribuan. Kemudian dalam pemantauan kurang lebih 3,9 dan selesai pemantauan 46,6. PDP-nya masih 8,6, 8.000,6. Terus kemudian pasien dirawat masih 955, pasien sembuhnya 6.500. Terus kemudian pasien meninggalnya 1.100-an. Yang positif masih 3.996, yang dirawat 1.818 dan pasien sembuhnya 1.856 dan pasien meninggalnya 322. Next. Pak Presiden yang sangat saya hormati, inilah gambar yang dulu semua sudah merah, Pak. Alhamdulillah sekarang posisinya sudah mulai ke orange dan ke kuning. Sehingga risiko tinggi sekarang kita konsentrasi pada kota Semarang, Demak, dan kemarin Jepara. Ini ada pantauan kita. Namun demikian, kita tidak bisa melepaskan dari area Semarang Raya. Dalam hal ini ada kota Semarang sendiri, ada Kendal, Demak, di samping itu sebenarnya ada Kabupaten Semarang Salatiga. Nah, ini beberapa gambar peta secara visual untuk kita menunjukkan kondisi yang ada di Jawa Tengah. Maka sekarang kita lagi coba membantu kawan-kawan bupati wali kota yang juga hadir dalam Vikon. Mereka pasukan-pasukan di depan yang kita minta untuk mengamankan daerah masing-masing. Lanjut. Next. Bapak Presiden yang saya hormati, jadi ada penambahan sebelumnya. Kembali ya, ini jumlah kasus baru meninggal. Jadi kami mencoba untuk melakukan satu analisis dari pasien yang meninggal. Jadi ada penambahan kasus, ini terbanyak terjadi pada minggu ke-26, ada 922 kasus. Ini salah satunya karena kota Semarang memang sangat aktif melakukan pemeriksaan bukan rapid tapi PCR dan sudah melebihi dari target. Dan kluster penularan yang menonjol yang kami data ada ASN Pemprov, Pak. Ini dimulainya dari mereka keluarganya bertemu karena yang keluarga ini positif. Lalu mereka bertemu dan ini membawa kepada teman-teman sekitarnya. Ini yang sekarang langsung kita isolasi semuanya. Ada pegawai PLTU dan perasal tradisional di Kota Semarang, ada panti lansia dan Polres yang ada di Kabupaten Rembang. Kami sudah koordinasi dengan Polda untuk kita lakukan isolasi di sana. Lalu ada nakes dan pegawai PLTU yang ada di Jepara. Selebihnya yang selalu masih kita terus saja ajak bicara dan lakukan tes adalah klaster dari Istimewa Goa dan Temboro yang di semua tempat rasanya ada. Lanjut. Bapak Presiden yang saya hormati, ternyata dari kasus kematian yang tinggi, saya atau kami melakukan analisis terhadap riwayat penyakit. Ternyata tertinggi Pak Presiden itu karena hipertensi. Yang kedua karena diabetes. Yang ketiga karena ginjal kronis, lalu ada gagal jantung, jantung koroner, asma, stroke, dan lain-lain. Ini kondisi yang mereka kemudian sangat cepat prosesnya, dan kita memang membutuhkan perhatian. Maka identifikasi sejak awal ini yang kita lakukan. Lanjut. Maka ini kami sampaikan Bapak Presiden, ini tren harian pemeriksaan PCR yang ada di Jateng. Jadi itu yang paling atas adalah spesimen secara keseluruhan, lalu yang hijau itu adalah spesimen yang negatif, yang merah positif. Alhamdulillah trennya makin menurun. Lalu kemudian kami tampilkan yang spesimen dalam proses saja yang terakhir. Dan kita sekarang meminta kepada lab-lab ini untuk tidak lebih dari 2 hari. Maka kalau kemudian mereka membutuhkan pegawai tambahan, kita tambahi, Pak. Sekarang per besok pagi kita sudah selesai melatih untuk rekrutmen para petugas-petugas untuk membantu lab-lab ini. Lanjut. Ini adalah gambaran, Pak,
ini angka reproduksi yang efektif per 18 Juni yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan Bapak adalah angka reproduksi efektif per 26 Juni. Jadi masih sangat dinamis, maka ketika kemudian banyak kabupaten kota yang dinyatakan mulai menguning sampai menghijau, saya bilang ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa agar semuanya bisa selalu mawas diri. Untuk kita bisa membantu bekerja sama dan mudah-mudahan tadi mobil bantuan dari gugus tugas pusat akan kita bisa gerakkan ke titik-titik itu agar bisa membantu jauh lebih cepat. Dan ini terkait dengan manajemen kesehatan yang ada di rumah sakit, dan kita juga menyediakan tempat-tempat isolasi yang kita harapkan mereka nanti akan cukup mudah bisa membantu pengelolaannya, sehingga yang mereka OTG dan kondisinya baik akan kita pindahkan sehingga rumah sakit akan bisa efektif menanggulangi mereka yang berat. Lanjut. Bapak Presiden yang hormati, kemarin kita sudah putuskan, akhirnya pada daerah-daerah ini akan kita lakukan pendampingan. Langkah yang kita ambil adalah membentuk Korwil ke-6 Ekskarisidenan, agar lebih kecil lagi dan bisa efektif dan terkoordinasi. Sehingga kemarin ketika ada usulan-usulan bahwa kami sudah bebas Pak, kami akan buka, saya bilang jangan dulu, pastikan setidaknya dalam 14 hari berturut-turut tidak ada penambahan, agar kita tidak mengambil risiko yang lebih berat. Inilah yang kita lakukan dengan mendorong penemuan kasus baru di setiap kabupaten kota dengan kontak tracing, screening, swab, dan pengiriman spesimen yang secara masif. Maka kita backup labnya. Dan beberapa tempat yang kemarin kita coba lakukan ini adalah di tempat-tempat pariwisata yang sedang kita uji coba Pak, untuk pemberlakuan kenormalan baru, agar kita bisa tahu meskipun responnya dari masyarakat juga belum terlalu tinggi, dan mendorong tata kelola laboratorium terkait penerimaan spesimen, pemeriksaan, dan penyampaian hasil. Bapak Presiden, secara singkat inilah perkembangan yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kami mohon arahan, dan kawan-kawan Bupati Wali Kota semua sudah siap di depan kamera masing-masing untuk mendapatkan arahan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.